Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam merupakan keindahan yang tak terkira, penuh warna dan banyak keajaiban di dalamnya. Langit biru, matahari bersinar, serta angin yang menerbangkan daun-daun hijau. Alam juga menjadi tempat untuk belajar dan berpikir sebagai sumber inspirasi, selalu memberikan harapan dengan menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan keagungan alam yang besar ini. Berjumpa lagi bersama saya Tarmizi. Seperti biasa, saya akan membagikan pengalaman saya beserta 3 rekan saya saat pendakian ke Gunung Sumbing. Ngomong-ngomong, pernah tidak kalian merasa bosan dengan keadaan? Hidup yang monoton, barangkali mengalir seperti air. Seperti itulah yang saya rasakan pada saat itu. Hingga timbul ide untuk mengajak teman-teman mendaki ke Gunung Sumbing. Awalnya sih ingin mendaki ke Gunung Prau, namun karena Gunung Prau masih tutup, jadi kami berpindah haluan ke Gunung Sumbing. Kita ke Merbabu. Merbabu. Apa Merbabu? Salah. Kita ke mana? Mekah. Ke Mekah. Mekah. Benar dong, kita kemana? Cari Hajar Aswad. Gunung Uming. Ngomong. Cari Hajar Aswad. Emang apa sih menariknya Gunung Sumbing? Karena dia Serius lah. Karena di sana ada lempar Van Java. Kita bakal ke sana lewat jalur Kaliangkrik. Desa Kaliangkrik. Butuh via Kaliangkrik. Oke. Gunung Sumbing merupakan sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Jawa Tengah. Tingginya mencapai sekitar 3.371 mdpl. Gunung Sumbing ini juga terkenal karena keindahannya dan menjadi tujuan wisata bagi para pendaki dan pecinta alam. Terdapat juga beberapa jalur pendakian di sana, salah satunya jalur pendakian via Kaliangkrik Desa Dusun Butuh. Nah, kebetulan sekali saya dan 3 rekan saya melakukan pendakian ke Gunung Sumbing menggunakan jalur tersebut. Kalau ditanya kenapa sih memakai jalur itu? Ya, saya rasa jalur itu memang sempat viral sih di beberapa media sosial seperti TikTok. Berangkat contohnya. Berangkat kita, Mi. Berangkat. Oh iya, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, dalam pendakian ini saya ditemani 3 rekan saya. Seperti biasa, ada Kadafi dan juga ada Syarif. Kemudian ada Fahmi, teman kampus saya yang berasal dari Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. Yang itu loh yang kemarin ikut ke Bukit Pengilon. Oh ya, si Nasrudin yang kemarin juga ikut ke Bukit Pengilon sedang tidak bisa ikut. Katanya dia lagi masuk kerja. Ya mau bagaimana lagi, jadinya kami hanya berempat saja. Ke Sumbing, Gunung Sumbing. Namanya Sumbing. Sebelum memulai perjalanan, kami pun berdoa terlebih dahulu. Lagi-lagi, kami menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi. Totalnya ada 2 motor. Saya bersama Syarif dan Kadafi bersama Fahmi. Setelah menyiapkan beberapa perlengkapan, kami pun bersiap melakukan perjalanan ke Gunung Sumbing. Oh iya, perjalanan ini bila dari kota Yogyakarta bisa memakan waktu sekitar 2-3 jam. Jam 15.00 kami berangkat dari kota Jogja menuju tujuan kami, base camp Gunung Sumbing via Kaliangkrik Desa Dusun Butuh. Setelah setengah jam melakukan perjalanan, sialnya kami diguyur hujan. Hujannya sangatlah deras. Kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak sambil berharap ini hanya hujan lewat saja. Setelah melihat ke atas langit dan memperhatikan awan yang begitu gelap, rasanya tidak ada kemungkinan hujan akan berhenti dalam waktu dekat. Kami pun sempat bimbang antara mengurungkan niat dalam pendakian ini atau tetap melanjutkannya. Akan tetapi, karena teman-teman sangat ingin mendaki ke Gunung Sumbing, ya juga termasuk saya sih.
kami pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Oke, sementara ini kita menunggu hujan reda. Gimana perasaannya, Mi? Setelah hujan deras begini, apakah tetap lanjut? Lanjut dong. Apa alasannya tetap lanjut? Karena apa? Karena kalau kita balik, blok. Oke, Kak Dapi. Oi, apa alasan kamu buat lanjut untuk menaiki Gunung Sumbing? Karena kita udah setengah jalan. Sekarang jam 3.20. Jam 3.20. Kita masih di daerah apa nih? Moses Gatot Kaca, di dekat Sananta Dharma. Masih jauh sekali. Masih deras juga. Bentar lagi sampai. Mungkin masih perjalanan masih 3 jam. Nggak nyampe. Ya, tapi walaupun hujan deras, kita harus tetap lanjut. Bagaimana niat awal? Karena sesuai dengan rencana awal, kita akan menuju puncak. Sumbing. Semangat. Sejenak, kami beristirahat sebentar dan memasang mantel hujan. Setelah itu, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, kami telah sampai di daerah Magelang. Kami singgah ke musola sebentar untuk menunaikan sholat asar. Usai sholat asar, kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Kita berhenti dulu ya. Kenapa berhenti? Dingin. Banget. Sepertinya kita berhenti dulu untuk sholat asar. Karena kita belum sholat asar. Tidak ada tanda-tanda hari akan cerah. Awan hitam dan tebal menutupi langit sepanjang jalan. Hingga kami tiba di pasar Kaliangkrik, kebetulan ada gorengan. Jadi kami pun jajan gorengan dulu. Gorengan enak nih. Gorengan enak. Makan dulu. Makan gorengan tuh. Ini gorengan apa gorengi? Gorengan ya? Panas. Panas. Kalau gorengin? Dingin. Hari dingin makan. Nah kan goreng. Muka-muka kelaparan guys. Tuh goreng. Kita udah di pasar Kaliangkrik, lagi berhenti makan gorengan buat manasin badan karena kehujanan. Full. Dari Jogja sampai Magelang. Gila. Hujan punya air. Tapi semoga cerah harinya. Setelah jajan gorengan, kami lanjut lagi hingga pada akhirnya suasana Gunung Sumbing sudah mulai terlihat dari kejauhan. Dan beruntungnya lagi, hujan pun juga sudah mulai meredah. Namun sayangnya ketika sedikit lagi mau mencapai base camp, kamera saya malah keburu kehabisan baterai. Ya mau bagaimana lagi. Jadi sebenarnya kita itu udah nyampe dari tadi sekitar jam berapa? Jam 10. Ya, jam 7:10 ya kita nyampe. Karena kameranya habis baterai tadi ya, mau gimana lagi. Jadi gak sempat kerekam jadi ya. Udah nyampe di base camp. Tapi udah keburu ada baterai. Jadi kita udah nyampe di base camp.
dan kita bersiap untuk menginap dulu untuk malam di sini. Terus kita lanjut lagi untuk mendaki besok pagi. Sekitar jam berapa kita mendaki besok? 8 atau jam 9. Ya, karena di gunung bangun pagi adalah sebuah kemustahilan. Jadi jam 9 kita naik. Oke. Jadi sekitar jam 9 kita akan mendaki besok. Semoga lancar sampai ke puncak sejati ya. Setelah lama berdiskusi, akhirnya kami memutuskan baru akan mulai pendakian esok harinya. Kami juga memutuskan untuk bermalam di base camp dulu malam ini. Jadi sekitar jam 8, jam 9 baru kami akan memulai pendakian. Dan juga mencoba melakukan pendakian di malam hari rasanya tidak memungkinkan. Meskipun dianjurkan oleh pihak base camp, namun secara mental kami belum siap. Bukan karena takut setan loh ya, melainkan resiko yang akan didapatkan barangkali jauh lebih besar kalau melakukan pendakian di malam hari. Jadi besok sajalah. Oh iya, alur pendakian Gunung Sumbing via Kaliangkrik Desa Dusun Butuh ini terdiri dari base camp, shelter, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, hingga puncak sejati, dan terakhir ada puncak Raja Wali. Kami pun diberi juga sedikit arahan oleh pihak base camp seputar trek Gunung Sumbing. Kami juga disarankan untuk mendirikan camp di pos 3 saja, karena jauh lebih aman dan masih banyak pepohonan di sana. Jadi minim resiko akan terkena badai di sana. Namun kekurangannya pas summit ke puncak sejati akan memakan waktu yang cukup panjang, sekitar 2 hingga 3 jam. Normalnya dari pos 3 ke pos 4 membutuhkan waktu 2 jam, dan dari pos 4 ke puncak sejati bisa memakan waktu sekitar 1 jam. Jadi bila ditotal sekitar 3 jam. Namun jika kami bisa lebih cepat, mungkin bisa tembus 2 jam. Setelah disarankan oleh pihak base camp untuk mendirikan camp di pos 3 saja, ya mau bagaimana lagi? Sepertinya itu lebih baik. 4 sampai ke sini, ke puncak. 2 jam. 2 jam. Enggak masalah. Daripada kita makan di sini bahaya dari bagi kita. Soalnya angin ya. Soalnya udah, Nih kita lihat malam ini aja, kita di sini angin terus. jadi udah nggak ada angin. Dan di sini cuma 1 pohon ada. Helm kita udah diamanin cuy. Oh iya, mengenai puncak Raja Wali, tampaknya kami tidak akan ke sana. Karena normalnya puncak Gunung Sumbing ini hanya sampai ke puncak sejati saja. Puncak Raja Wali hanyalah bonus. Kalaupun kami ingin ke sana, setidaknya kami harus memiliki paru-paru double kali ya. Hehehe. Setelah panjang berdiskusi mengenai di mana kami akan dirikan camp nantinya, kami pun melanjutkan untuk makan malam terlebih dahulu di warung makan base camp. Wah, di sini lumayan murah loh. Nasi telur cuma 11.000. Udah dapat sayuran dan nasinya pun boleh ambil sepuasnya. Wah wah wah. Mano. Jadi kita makan malam dulu. Ini nasi telur sama sayur sama sambal. Ini cuma 11.000 ya. Ada harga. Iya, tadi kan lahap banget makan cuy. Sudah Makan guys. Makan doang. Kurus kagak? Salah. Ketika kami semua bersiap untuk tidur, kami diberitahu oleh pihak base camp bahwa malam ini ada kesenian khas dari Desa Dusun Butuh. Namanya adalah kesenian Dayak atau topeng hitam. Kesenian ini juga hampir mirip dengan kuda lumping atau kuda kepang.
Namun yang membedakannya, kuda lumping kan memakai alat semacam kuda-kudaan sebagai alat kendaraannya, sedangkan kesenian topeng hitam tidak. Selain itu, kesenian Dayak atau topeng hitam ini juga memakai parang sebagai senjata. Tapi tenang, parangnya cuma mainan kok. Lebih lanjut, kesamaan dari kesenian ini sama-sama ada adegan kesurupannya. Wah, sungguh malam yang sangat beruntung bagi kami. Dapat menyaksikan kesenian khas dari desa Dusun Butuh ini benar-benar suatu hiburan yang sangat menyenangkan. Dibandingkan saat di kota, yang kami saksikan hanyalah perkotaan dan kendaraan yang begitu ramai. Oke, sekarang saatnya waktunya tidur. Kita lanjut lagi besok. Bismillah, semoga lancar.